Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prima Yuda, NPM 190810101004. Saya beserta teman-teman saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai final project mata kuliah Sistem Digital. Untuk soalnya sendiri, kami mendapatkan soal yang nomor 4, yaitu buat rangkaian digital simulasi robot bergerak berdasarkan halangan yang ada di sisi kiri, depan, atau kanan. Robot memiliki 4 sensor di badan kiri, depan, belakang, dan kanan robot. Gerak robot dilakukan oleh rotor penggerak belok kiri, belok kanan, dan maju. Jika sensor depan mendeteksi tidak ada halangan, maka robot bergerak maju. Jika sensor kiri dan depan deteksi halangan, maka belok kanan dan seterusnya. Jadi, berdasarkan soal yang telah diberikan, kami membuat kesimpulan bahwa untuk inputnya sendiri itu adalah sensor dari robot itu, yaitu sensor di badan kiri, depan, belakang, dan kanan robot. Dan untuk outputnya sendiri, yaitu adalah pergerakan robot, yaitu maju, belok kanan, dan belok kiri. Untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan, kami membuat sebuah solusi. Solusinya itu kami menyelesaikannya itu dengan membuat rangkaian digital biasa. Namun, rangkaian tersebut kami berikan flip-flop agar memiliki jeda untuk mengeksekusi outputnya. Dan untuk flip-flop yang digunakan sendiri, kami menggunakan jenis D flip-flop. Ya. Untuk selanjutnya adalah tabel kebenaran akan dijelaskan oleh teman saya Aryo Hartoko. Halo semuanya, nama saya Aryo Hartoko, NPM saya 190810101125, dan di sini saya akan melanjutkan teman saya Ditya tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tabel kebenarannya. Nah, di sini ada untuk tabel kebenarannya kita buat A, B, C, D ya. Jadi kan ada 4 inputnya ya. A itu untuk sensor depannya, lalu B adalah sensor kirinya, lalu C adalah sensor bagian kanannya, lalu D itu untuk bagian sensor belakangnya, lalu X, Y, Z adalah kita jadikan sebagai outputnya ya. Jadi X itu untuk maju ke depannya, dan Y adalah belok kirinya atau menghadap kirinya, dan Z adalah untuk menghadap kanannya ya. Jadi kita buat X-nya ini, output untuk majunya ini, satu untuk ini saja yang bagian ini saja, lalu yang Y untuk menghadap kirinya hanya untuk bagian yang 1, 0 dan DD ini, lalu yang Z ini untuk output menghadap kanannya untuk yang bagian ini ya. Dan untuk satu ini akan menjadi 0, 0, 0 nya, jadi akan berhenti dalam mode berhenti. Lalu setelah buat tabel kebenaran, kita buat mapnya kita buat seperti ini. Jadi ditemukan untuk yang X nya adalah A aksen, lalu untuk yang Y nya itu yang untuk yang bagian sensor bagian kirinya, untuk belok kirinya kita dapatkan A, B aksen. Lalu yang Z ya, untuk menghadap kanannya kita dapatkan A, B dalam kurung C aksen plus D aksen. Nah, untuk rangkaiannya, kenapa sih kita buatnya tabel kebenaran? Kenapa bukan state table gitu ya? Karena demikian, bisa dilihat sensor depan, kiri, kanan, belakang. Nah, kita buat hanya sebagai mode tabel kebenarannya saja, dan kita buat rangkaian digital biasanya aja. Kalau kita buat state table ya, kita misalkan kita ambil outputnya ini, lalu kita olah kembali. Namun kita tidak olah kembali, yang kita butuhkan dengan penggunaan flip flop ini ya, dengan D flip flop 1, 2, 3 ini, kita hanya membutuhkan jeda waktunya saja. Kita hanya membutuhkan pause untuk membaca sensor sekitarnya saja, lalu kemudian dieksekusi untuk maju atau belok kiri atau belok kanan ya. Jadi misalnya jika maju, maka kan jika sensor depannya mati dan sensor kiri kanan belakangnya nyala atau tidak, itu tidak penting. Yang penting sensor depannya nyala atau tidak dulu. Bisa sensor depan nyala, tidak nyala, berarti depan tidak ada, maka akan maju, maka akan nyala maju. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika belok, ketika misalnya sensor depan ini nyala, lalu sensor kiri ini mati, berarti tandanya di depan ada halangan dan kiri tidak ada halangan. Jika tidak ada flip flop ini, maka
robot akan langsung berputar. Namun pada saat berputar, karena di sekitarnya ada halangan pada saat berputar itu, seakan-akan jadi sensor akan membaca keempat-empatnya nyala. Jadi seakan-akan ada halangan di empat-empatnya. Padahal robot sedang berputar. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kita gunakan clock agar menyimpan input dari ABCD ini ya. Jadi sensor-sensor itu kita disimpan lalu dieksekusi untuk maju belok kiri atau belok kanannya, sehingga tidak terjadi sehingga kita bisa mengantisipasi pada saat belok, pada saat berputar agar tidak berhenti mendadak ya. Jadi kita hanya menggunakan flip-flopnya hanya untuk sebagai jeda saja ya. Itu mungkin rangkaian digitalnya. Jika kurang jelas nantinya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Arif Fidesan yang akan melakukan simulasinya tentang gambaran kita bagaimana beserta dengan rangkaian digital ya. Makasih banyak. Baik, nama saya Arif Fidesan Subagio, NPM 1908101165. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan simulasi dari robot ini. Nah, sebelum itu mungkin saya berikan gambaran dahulu bentuk robotnya itu seperti apa. Jadi bagian atas dan bagian bawah dari robot itu berbeda. Apa maksudnya? Jadi yang di atas itu akan berisi sensor depan, kanan, kiri, dan belakang. Lalu yang bawah itu adalah roda. Nah, yang bagian bawah ini akan bisa berputar 90 derajat ke kanan. Akan bisa berputar bagian bawahnya itu 90 derajat ke kanan dan 90 derajat ke kiri dari posisi depan itu. Nah, jika misal nanti badan bawah itu misal nanti akan belok 90 derajat ke kanan, maka tubuh ke atasnya akan ikut. Jadi nanti sensornya juga akan mengikuti. Jadi nanti bakal tetap sensornya akan berubah sesuai dengan arah dari tubuh bawahnya itu. Nah, mungkin gambaran dari robotnya seperti itu. Lalu untuk jalannya robotnya sendiri, rangkaian digital ini kan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Clock ini menggambarkan satu kali robot itu bergerak. Jadi misal jika tidak ada halangan sama sekali, jika clocknya saya naikkan, maka dia akan maju. Clock ini ya, nah akan maju. Lalu jika tetap tidak ada halangan, jadi itu satu kali rotor bergerak itu satu clock. Sebenarnya bisa pakai clock, tapi tidak bisa mengatur timingnya, jadi pakai yang manual dulu untuk simulasinya. Nah ini, jadi setelah clock dinyalakan, maka dia akan berubah kondisinya sesuai dengan sensornya. Karena ini tidak ada halangan, maka sensor akan terus bergerak. Sensor akan terus untuk mengatakan maju. Jadi robotnya akan maju seperti biasa. Nah, misal kalau di depan ada halangan, jika clock kita jalankan, nah dia akan otomatis akan belok ke kiri. Ini default saja. Kalau di depan itu ada halangan tapi kanan kiri belakang tidak ada, maka akan belok kiri. Nah, lalu jika sensor depan dan belakang itu nyala, maka akan sama saja dengan belok kiri seperti biasa. Lalu jika misal di sebelah depan dan kiri di sebelah kiri ada halangan, jika clocknya saya majukan, nah dia akan belok kanan. Nah, cara belok kanannya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bagian bawah robot itu yang berisi roda itu akan bergerak 90 derajat ke kanan. Nah, lalu tubuh atasnya akan mengikuti. Jadi nanti pada saat ini akan berbelok. Nah, lalu kondisi sensor akan menjadi belok sensor kiri saja yang nyala. Jadi hanya ada halangan di sebelah kiri dan belakang. Ya, dan belakang. Jika clocknya saya nyalakan, nah berarti dia udah bisa maju karena tidak ada halangan di depan. Nah, begitu juga kalau misal nanti ada halangan di sebelah depan dan kanan, maka jika clock saya jalankan akan belok ke kiri. Sama seperti tadi, bagian tubuh bawah akan belok ke kiri 90 derajat, langsung seperti ini. Lalu bagian atasnya akan mengikuti juga. Jadi nanti sensornya setelah belok itu, setelah satu clock belok ini, maka akan menjadi sensor kanan dan belakang. Kanan dan belakang. Ya, kanan dan belakang sensornya. Maka jika di clocknya kita jalankan, maka dia akan maju terus, akan maju terus seperti itu. Nah, jika di kanan juga ada halangan saja,
jika akan tetap maju terus, ataupun jika misal di sebelah kiri ada halangan terus, akan maju terus. Clocknya ini saya jalankan terus ya. Nah, lalu kalau misal nanti akan ada depan, kanan, dan kiri ada halangan, bagaimana? Maka akan otomatis belok kanan 90 derajat. Lalu nanti sensornya akan menjadi belakang, kiri, dan depan. Belakang, kiri, dan depan. Nah, setelah clocknya saya jalankan, nanti robot akan belok kanan lagi. Jadi nanti akan putar balik. Nah, putar balik nanti akan menjadi sensornya akan menjadi belakang, kanan, dan kiri. Nah, karena tidak ada halangan di depan, maka dia akan maju. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagian bawah itu akan belok 90 derajat ke kanan dan 90 derajat kiri, lalu tubuh atasnya akan mengikuti setelahnya, biar sensornya juga tetap update. Nah, kalau misal semuanya ada halangan, maka robot tidak akan berjalan karena tidak ada tempat lagi ingin kemana. Nah, untuk simulasinya begitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.